Halo teman-teman, di sini kami akan membagikan informasi terkait pentingnya penggunaan sun care bagi kesehatan kulit. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut ini. Jangan khawatir, lawan matahari dengan sunscreen sebanyak 2 jari. Hai, jadi yang pertama kita akan membahas sinar UV. Jadi, sinar UV itu merupakan radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan tidak terlihat oleh mata manusia. Sinar UV ini atau sinar ultraviolet di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinar UVC di mana memiliki panjang gelombang terpendek sehingga tidak sampai di bumi dan tidak berbahaya pada kulit kita. Yang kedua ada sinar UVB di mana ini memberikan efek pada kulit terluar kita yang akan menyebabkan kulit kita menjadi lebih gelap, terus berwarna kemerahan seperti terbakar, dan bisa juga menyebabkan kanker kulit. Lalu yang selanjutnya ada sinar UVA, di mana merupakan sinar dengan panjang gelombang terpanjang, dan sinar ini tidak menyebabkan kulit menjadi lebih gelap, tetapi bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit dan kerusakan DNA. Lalu yang selanjutnya ada dampak dari sinar UV, yaitu dampak positif dan dampak negatif, di mana dampak positifnya sinar UV ini membantu pembentukan vitamin D3. Jadi vitamin D3 ini bermanfaat untuk membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang penting untuk membangun dan menjaga tulang agar tetap kuat. Selain itu, vitamin D bisa melindungi kulit, bisa mencegah resiko terkena kanker kulit, mengurangi peradangan pada kulit, meminimalisir kerusakan kulit, serta membantu kulit mencegah mengalami penuaan dini. Lalu untuk dampak negatifnya, sinar UV ini dapat menyebabkan kulit menjadi terbakar, kulit kering dan kusam, dan mengalami penuaan dini pada kulit. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait efek sinar UV. Kulit pada dasarnya memiliki suatu pertahanan terhadap radiasi UV. Nah, pertahanan kulit ini berupa melanin atau pigmen yang terdapat pada epidermis dan di protein bagian luar kulit atau stratum corneum. Dengan cara menyerap radiasi UV dalam mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam kulit. Nah, kepekaan seseorang terhadap sinar UV ini bergantung pada melanin yang dimiliki seseorang. Nah, tabel di atas ini merupakan tabel dari Fitzpatrick yang membagi klasifikasi tipe kulit berdasarkan sensitivitas terhadap sinar UV. Paparan sinar matahari yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kelainan atau gangguan kulit. Yang pertama yaitu ada kelainan yang bersifat akut atau cepat, terdiri dari sunburn dan juga tanning. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak apa itu sunburn dan juga tanning? Yang sebelumnya udah aku singgung. Nah, untuk sunburn sendiri itu merupakan peradangan yang terjadi pada kulit akibat interaksi yang berlebihan terhadap sinar UV dan merupakan efek yang paling jelas terlihat dengan gejala yang berupa kemerahan pada kulit, disertai dengan nyeri dan juga gatal pada kulit. Untuk sinar UVB ini lebih berperan dalam menimbulkan sunburn. Nah, sunburn itu terjadi dalam 6-24 jam setelah paparan sinar matahari dan dapat menghilang dalam 3-5 hari. Kemudian yang kedua yaitu ada tanning yang merupakan kondisi kulit berwarna lebih gelap yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Nah, tanning ini terdiri dari 2 yaitu ada tanning awal dan juga tanning lanjutan. Untuk tanning awal itu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap dalam beberapa menit setelah terpapar sinar matahari dan akan menghilang dalam beberapa jam beberapa hari. Sedangkan untuk tanning lanjutan sendiri itu timbul dalam 3-4 hari setelah terpapar sinar matahari dan akan menghilang dalam beberapa minggu. Selanjutnya yaitu kelainan kulit yang kedua, yaitu adalah kelainan kulit yang bersifat kronik atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, contohnya yang pertama yaitu ada photoaging. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak sih photoaging itu apa? Nah, photoaging ini merupakan perubahan yang terjadi pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang, yang menimbulkan efek yaitu penuaan. Studi mengatakan bahwa UVA ini memberikan efek yang besar untuk terjadinya photoaging ini. Nah, gejala klinisnya itu dapat terjadi seperti kulitnya menjadi kasar, kering, kemudian pigmentasi yang tidak merata seperti timbul bercak-bercak hitam atau kegelapan pada kulit, kemudian terjadi kerutan-kerutan pada kulit, dapat terlihat pada gambar di slide. Kemudian yang kedua yaitu ada keganasan pada kulit. Nah, radiasi sinar UV dalam jangka waktu yang lama itu tidak hanya menimbulkan penuaan dini, tetapi juga dapat menimbulkan kanker kulit. Nah, sebagian besar kanker kulit ini secara langsung disebabkan oleh paparan UV yang terlalu lama dan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada pencegahan terhadap radiasi UV. Nah, untuk pencegahan terhadap radiasi UV ini dapat menggunakan tabir surya.
Tabir surya ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabir surya secara kimia dan juga tabir surya secara fisik. Nah, untuk tabir surya secara kimia, ini melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Tabir surya secara kimia ini sering disebut dengan istilah sunscreen. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu ada PABA, benzodiazepin, cinnamide, dan juga salisilat. Selanjutnya ada tabir surya secara fisik. Ini bekerja melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar matahari. Nah, tabir surya ini dikenal dengan istilah sunblock atau tabir surya anorganik. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah tidak asing lagi gitu ya dengan istilah sunscreen dan juga sunblock. Nah, ini merupakan contoh dari tabir surya atau penggolongan dari tabir surya. Untuk tabir surya secara fisik ini merupakan tabir surya yang spektrum luas, yang artinya bahwa dia mampu untuk menghambat sinar matahari, baik itu sinar matahari yang UVA, UVB, bersifat stabil, dan potensi alerginya yang sangat rendah, sehingga aman untuk digunakan oleh anak-anak. Tabir surya secara fisik ini merupakan tabir surya yang lebih ideal gitu, menurut Food Drug Administration atau FDA. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan dari tabir surya secara fisik, maka dikombinasikan dengan tabir surya secara kimia oleh produsen-produsen kosmetik. Contoh dari tabir surya secara fisik ini seperti titanium dioxide, talc, dan juga zinc dioxide. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan sebelumnya, sekarang kita masuk ke Sun Protective Factor atau SPF. Nah, sebenarnya teman-teman kalau belanja sun care gitu, tahu nggak sih SPF itu apa? Nah, biar kasih tahu nih. Jadi, efektivitas dari suatu sediaan tabir surya ini dapat ditunjukkan salah satunya adalah dengan nilai SPF. Nah, SPF ini mengukur tingkat perlindungan yang seharusnya diberikan tabir surya terhadap sinar UV. Semakin tinggi nilai SPF, maka semakin besar tingkat perlindungannya. Seperti yang teman-teman bisa lihat nih pada tayangan ini. Jadi ada berbagai macam tingkatnya. Kalau level rendah berarti dari 6 sampai 15. Kalau sedang 15 sampai 30, tinggi 30 sampai 50 dan sangat tinggi adalah lebih dari 50. Kalau lebih dari 50, maka tandanya adalah 50 plus. Nah, kemudian nilai SPF ini menunjukkan seberapa lama kosmetika sediaan tabir surya mampu melindungi kulit bila dibandingkan dengan tidak memakai tabir surya. Nah, kalau misalnya kulit teman-teman ini dalam waktu 10 menit mengalami kemerahan, kemudian teman-teman akan menggunakan SPF yang 15, berarti tinggal teman-teman kalikan saja 10 kali 15 sama dengan 150 menit. Berarti ketika lebih dari 150 menit, teman-teman perlu untuk mereapply sun care atau sunscreen teman-teman punya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan dari sun care ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan sun care, teman-teman harus tahu dulu cara menggunakannya bagaimana nih. Yang pertama, teman-teman harus menggunakannya 15-30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Kemudian, teman-teman ketika menggunakan sun care harus dioleskan tipis-tipis atau dengan ketebalan 2 mg per cm persegi. Nah, kemudian teman-teman perlu mengoleskan sun care ini ke daerah yang berpotensi terkena sinar matahari, gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ketika teman-teman berada di tempat di pantai atau saat berolahraga terkena sinar matahari atau tempat apapun itu yang memiliki potensi terkena sinar matahari, nah setelah 2 jam, maka teman-teman perlu untuk mendouble sun care atau apply-nya setiap 2 jam. Seperti itu ya. Teman-teman udah tahu kan apa itu sun care? Nah, jadi bentuk sun care sendiri ada berbagai macam dan bisa disesuaikan dengan jenis kulit kita loh. Yuk kita simak apa aja. Oke, teman-teman dengan jenis kulit normal to dry bisa menggunakan lotion atau krim. Untuk teman-teman dengan jenis kulit kering bisa menggunakan krim. Nah, apa sih bedanya lotion dan krim? Untuk lotion sendiri, kekentalannya lebih rendah daripada krim, sehingga tentu saja ketika pengaplikasian di wajah kita lebih mudah merata. Kemudian untuk teman-teman dengan jenis kulit berminyak bisa mencoba untuk menggunakan gel karena ringan dan tidak lengket. Kemudian ada juga jenis sediaan stick dan spray. Nah, kedua jenis ini bisa membantu pengaplikasian ulang karena praktis untuk digunakan. Untuk stick sendiri mampu menjangkau area sempit atau terbatas seperti bibir, kemudian area hidung, atau lingkaran mata. Kemudian untuk spray mampu menjangkau pada area yang luas di tubuh seperti punggung. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang cocok untuk di kulit teman-teman? Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen ya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk pakai sunscreen ya.